Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Imam Bagus Sumatri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Syafitri dengan NIM 211501053 selaku moderator kelompok 16 dari kelas 1A mata kuliah mikrobiologi farmasi yang akan mempresentasikan salah satu jamur patogen, yaitu Microsporum canis. Di sini saya akan membawakan materi tentang Microsporum canis bersama ketiga teman saya. Untuk teman-teman saya dipersilakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Jalsan Nabila Rusa Darmunte dengan NIM 211501010. Saya Aulia Syafitri dengan NIM 211501053. Perkenalkan, saya Ezra Miriam Teresia Siregar dengan NIM 211501054. Perkenalkan, saya Jasmine Frederica dengan NIM 211501060. Materi yang akan dibawakan hari ini meliputi klasifikasi dan morfologi, modifikasi, penyakit, dan terapi pengobatan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Microsporum canis. Nah, Microsporum canis adalah salah satu jamur patogen dermatofit yang menyebabkan dermatofitosis. Apa itu dermatofit? Dermatofit itu merupakan kelompok taksonomi jamur kulit superfisial yang terdiri dari 3 genus, yaitu Microsporum, Trichophyton, dan Epidermophyton. Jadi Microsporum canis ini salah satu dari kelompok jamur ini, yang dermatofit. Nah, sedangkan dermatofitosis adalah penyakit yang disebabkan oleh kolonisasi jamur dermatofit yang menyerang jaringan yang mengandung keratin seperti stratum corneum kulit, rambut, dan kuku pada manusia dan hewan. Infeksi jamur ini sejak dulu sudah luas menyebar di dunia dan penyebarannya tergolong mudah. Selanjutnya, klasifikasi dan morfologi Microsporum canis akan dibawakan oleh Jesselyn. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi dari Microsporum canis. Microsporum canis termasuk ke dalam kingdom ini dan divisi Ascomycota, kelas Thiomycota, ordo Onygenalis, dan masuk ke dalam famili Artodermataceae dengan genus Microsporum dan spesies Microsporum canis. Next. Selanjutnya adalah morfologi Microsporum canis. Morfologi Microsporum canis bisa dilihat dari dua cara, yaitu morfologi makroskopik dan morfologi mikroskopis. Yang pertama dari segi makroskopiknya. Microsporum canis tumbuh dengan cepat. Diameter koloni yang bisa dia capai itu sekitar 3-9 cm setelah diinkubasi dalam media agar dengan suhu sebesar 25 derajat Celcius selama seminggu. Dan warnanya putih atau krim. Tekstur permukaannya itu ada yang seperti kapas yang padat, berbulu atau bahkan kasar karena memiliki granul-granul. Pada permukaan media, koloni ini akan tumbuh dan warnanya putih hingga kekuningan. Tetapi jika diamati dari dasar medianya, warnanya kuning tua sampai kuning kecoklatan. Dalam agar, koloni tumbuh dengan mendatar dan menyebar, serta membentuk alur meningkat. Next. Nah, pada gambar itu yang sebelah kiri merupakan koloni Microsporum canis jika dilihat dari permukaan media. Dan pada sebelah kanan, itu adalah koloni pada media agar jika dilihat dari dasar dari media. Oke, next. Selanjutnya adalah morfologi dari segi mikroskopik. Yang pertama adalah menghasilkan hifa bersepta dan sering dijumpai makrokonidia, tetapi ada juga mikrokonidia, tetapi lebih jarang. Dan keduanya ini, makrokonidia dan mikrokonidia, merupakan alat reproduksi dari Microsporum canis. Makrokonidia berbentuk fusiform yang ukurannya besar, ujung-ujungnya runcing, dan terdapat dinding luar yang tebal serta kasar karena adanya tonjolan-tonjolan kecil atau gelombang-gelombang. Dan pada ujung-ujung hifa terdapat kumparan. Makrokonidia itu sifatnya multiseluler, dan dalam satu makrokonidia itu ada 6-8 dinding septum yang tipis. Mikrokonidia ini lebih jarang diproduksi dan sifatnya uniseluler,
serta ada beberapa bentuknya, ada yang piriform hingga convex. Next. Nah, seperti dilihat pada gambar, ini merupakan morfologi dari Microsporum canis jika dilihat di bawah mikroskop. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Jesselyn. Selanjutnya mengenai modifikasi Microsporum canis akan dibawakan oleh Ezra. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Selanjutnya kita akan membahas tentang modifikasi Microsporum canis. Yang pertama, kita tahu media modifikasi yang kita gunakan biasanya adalah satu atau dextrose agar. Ini media yang paling umum digunakan untuk menumbuhkan jamur karena dia memiliki pH yang rendah, yakni 4,5 sampai 5,6. Pertumbuhan jamur ini dilakukan dengan metode khusus yang kita namakan slide culture atau culture slide. Culture slide yang biasanya kita lakukan adalah culture slide konvensional, di mana metode ini memiliki kekurangan, yakni cukup sulit dilakukan dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil. Maka dari itu kita perlu melakukan modifikasi untuk culture slide ini supaya meningkatkan manfaat dan efisiensi waktu identifikasi jamur. Ada 3 metode berbeda yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu ada metode culture slide yang dimodifikasi terdiri dari 2 metode dan 1 metode culture slide pada plat agar miring. Metode pertama dari culture slide dimodifikasi adalah potong PDA kita potong dengan ukuran 1x1 dipindahkan ke piring PDA, lalu jamur kita inokulasi menggunakan kawat steril di keempat sisi blok agar, kaca penutup yang telah disterilkan kita letakkan di atas blok dan diberi sedikit tekanan. Setelahnya penutup diganti. Prosedur itu kita lakukan berulang-ulang sampai pada setiap kultur yang ingin kita teliti. Lalu setelah selesai, piring kita masukkan ke dalam keranjang plastik bersih dan kita inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, metode kedua dari culture slide dimodifikasi yaitu jamur kita tumbuhkan pada PDA, lalu potongan PDA yang 1x1 cm diletakkan di atas kultur jamur. Kaca penutup yang steril diletakkan di atas balok dan diberi sedikit tekanan. Penutup diganti setelah itu, lalu prosedur kita ulang pada setiap kultur yang ingin kita teliti, lalu piring kita masukkan ke dalam keranjang plastik bersih dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius. Perbedaan pada kedua metode ini terletak pada metode pertama itu kita menumbuh PDA kita letakkan pada wadah yang steril. Sedangkan pada metode kedua ada pertumbuhan dermatofit atau jamur terlebih dahulu, baru kita menambahkan PDA. Selanjutnya ada culture slide pada plat agar miring. Langkah-langkahnya yaitu kita tuangkan 10 ml PDA ke dalam cawan petri steril dengan menyebar di seluruh piringnya, lalu kemudian kita letakkan penutup di atas cawan petri agar setengah dari piring ditutupi dengan lapisan PDA yang tipis. Setelah PDA padat, maka cawan petri kita tutup dan disimpan pada suhu kamar. Selanjutnya yang kedua adalah penggunaan Seborrheic dextrose agar atau SDA. Selain PDA, Seborrheic dextrose agar juga menjadi pilihan yang cukup umum bagi dermatofit karena dia memiliki pH sekitar 5 yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Agar ini tuh mengandung dextrose, pepton, agar pastinya dan air sulingan. Seborrheic dextrose agar ini bisa kita modifikasi menjadi dermatose medium atau DTM. DTM ini biasanya kita jumpai digunakan dalam mikologi medis yang kita gunakan untuk membedakan dermatofit kurang dari jamur-jamur yang lain. DTM sendiri memiliki pH 5,4 sampai 5,8 pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya modifikasi yang lain dari Seborrheic dextrose agar ini adalah Sebi agar. Sebi agar ini kita formulasikan dengan mengkombinasikan Seborrheic dextrose agar dengan brain heart infusion agar. Sebi agar ini menghasilkan pemulihan jamur patogen yang lebih baik dari segi waktu dan hasilnya daripada kita gunakan secara individual atau kita gunakan masing-masing.
Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ezra atas penjelasannya. Berikutnya penyakit yang disebabkan oleh Microsporum canis yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Microsporum canis seperti yang kita ketahui adalah jamur patogen. Jamur ini membawa infeksi kepada manusia dan hewan. Pada manusia, Microsporum canis menyerang epidermis bagian superficialis kuku dan rambut. Ada beberapa gejala klinis pada dermatopitosis. Di antaranya adalah tinea corporis atau ringworm, biasa kita kenal dengan kurap, tinea pedis atau kutu air, dan onychomycosis atau jamur kuku kaki. Salah satunya tinea corporis atau kurap, ialah infeksi jamur yang biasanya berbentuk seperti ruang melingkar kemerahan, kulit bersisik, terasa gatal, dan terjadi peradangan. Penyakit ini biasanya menyerang hewan domestik seperti kucing, anjing, atau kelinci dan sangat mudah menular ke manusia. Penularan jamur dermatopites melalui beberapa cara. Yang pertama, pemakaian alat bersama. Seperti pada laki-laki memakai alat pangkas rambut bersama dengan orang yang terinfeksi. Kemudian kontak fisik dengan hewan yang terinfeksi jamur. Kemudian kontak fisik manusia dengan benda yang terinfeksi jamur. Gejala tinea corporis biasanya mulai muncul 14 hari setelah tubuh terinfeksi jamur dengan gejala yang disebutkan tadi. Kemudian penularannya melalui infeksi dari manusia ke manusia. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari infeksi yang disebabkan oleh Microsporum canis tadi. Kemerahan dan ini terasa sangat gatal. Selanjutnya, infeksi Microsporum canis pada hewan biasanya dikaitkan dengan alopecia multifokal, scaling, dan lysine melingkar. Distribusi jamur ini lumayan bervariasi, tergantung pada wilayah geografis dan faktor epidemiologi lainnya seperti usia, jenis kelamin, dan musim. Pada anjing dan kucing, individu jantan dan muda lebih sering mengembangkan leisi klinis, dan ini tergantung juga pada ras mereka. Selanjutnya adalah terapi pengobatan yang akan dibawakan oleh Jalsa Nabila. Selanjutnya, terapi pengobatan. Biasanya, jika seseorang terinfeksi jamur, daya tahan tubuhnya akan menurun. Nah, kita perlu menjaga imun tubuh seperti mengkonsumsi riborensia, contohnya vitamin C, vitamin B6, dan vitamin E. Nah, selanjutnya dalam terapi pengobatannya ada dua metode. Metode pengobatan yang pertama adalah metode pengobatan oral, yaitu pemberian obat dalam seperti mengkonsumsi obat-obatan, kapsul, ataupun sirup. Metode yang kedua adalah metode pengobatan tipokal, yaitu pemberian obat luar seperti salep atau gel. Agen anti jamur oral dan tipokal tersedia seperti gliseofilpin, terbinafan, dan itraconazole dan fluconazole. Jadi kesimpulannya adalah Microsporum canis adalah jamur dermatofita yang berwarna putih atau krim. Yang kedua, pertumbuhan dilakukan dengan metode salad culture, yaitu media umumnya yang digunakan di laboratorium ialah potato dextor agar. Yang ketiga, jamur kratinofilik ini menyebabkan infeksi pada kulit, kuku, ataupun salah satunya tinea corporis. Yang keempat adalah pengobatan terbagi menjadi dua, yaitu pengobatan oral atau pengobatan dalam, pengobatan tipokal atau pengobatan luar. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan tubuh, barang-barang, dan lingkungan adalah bentuk pencegahan penularan dari Microsporum canis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Jalsa atas penjelasannya. Baik, sekian penjelasan mengenai Microsporum canis dari kelompok kami, kelompok 16. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan dan terima kasih.